Kisah Sabda Balon Sang Penjaga Tanah Jawa. Nama Sabda Balon sering disebut dalam Serat Dharma Gandul dan Cangga Jayabaya atau Ramalan Jayabaya. Dalam Serat Dharma Gandul disebutkan Sabda Balon merupakan penasehat spiritual yang berilmu tinggi dari Raja Briwijaya V, Raja Majapahit terakhir. Konon karena kedikjayaannya dia bisa memerintah seluruh makhluk halus di tanah Jawa. Di kitab Kesusastraan Jawa karya Ki Kalamawidi tersebut juga disebutkan kalau Sabda Balon merupakan sosok yang sama dengan tokoh pewayangan bernama Semar atau Manikmaya yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Sehingga konon sosok Sabda Balon ini juga merupakan makhluk gaib yang menjadi pelindung dan penjaga raja-raja di tanah Jawa sejak 525 tahun sebelum Masehi yang bisa menitis kepada seseorang. Sang Manikmaya ini juga disebut-sebut dapat membuat kawah air panas di atas sejumlah gunung berapi di tanah Jawa bergolak. Bagi orang Jawa yang berpegang pada kawruh Jawa pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Semar adalah merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan yang Maha Kuasa untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur serta berjalan pada jalan kebaikan. Di kalangan spiritualis Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Secara khusus bagi yang memahami lebih dalam lagi, keberadaan Semar diyakini dengan istilah mencolo putro, mencolo putri. Artinya dapat mewujud dan menyamar sebagai manusia biasa dalam wujud berlainan di setiap masa. Dalam perwujudannya sebagai manusia tetap mencirikan karakter Semar sebagai sosok begawan atau pandita. Hal ini dapat dipahami karena dalam kawruh Jawa dikenal adanya konsep menitis. Nama kisah kedekatan sang penasehat spiritual ini dengan Raja Briwijaya V akhirnya berakhir saat sang raja memutuskan untuk memeluk agama Islam. Sehingga Sabda Balon meninggalkan raja yang dijaganya selama ini. Namun Sabda Balon bersumpah akan kembali lagi 500 tahun setelah meninggalkan Raja Briwijaya V untuk kembali menjadi penjaga bagi tanah Jawa. Sedangkan dalam bait-bait terakhir Ramalan Jayabaya 1135 sampai 1157 juga telah disebut-sebut mengenai Sabda Balon, yaitu bait 164 dan 173 yang menggambarkan tentang sosok putra Patra Indra yang menguasai seluruh ajaran, memotong tanah Jawa kedua kali dan mengarahkan jin dan setan serta seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda. Dalam beberapa literatur, Sabda Balon itu sejatinya juga diyakini sebagai Dang Hyang, Nirta atau Empu, Dwijendra atau Pedanda Sakti Wawurawuh yang akhirnya moksa di Pura Uluwatu, Bali. Dang Hyang Nirta adalah anak dari Dang Hyang Asmaranta dan cucu dari Empu Tantular atau Dang Hyang Angsokanta atau penyusun Kakawin Sutasoma, di mana di dalamnya tercantum Bhinneka Tunggal Ika. Dang Hyang Nirata adalah seorang pendeta Buddha yang kemudian beralih menjadi pendeta Siwa. Dia juga diberi nama Empu Dwijendra dan dijuluki Pedanda Sakti Wawurawuh yang juga dikenal sebagai seorang sastrawan. Dengan kemampuan supranatural dan mata batinnya, Sabda Balon mampu melihat benih-benih keruntuhan kerajaan Majapahit. Lalu Sabda Balon benar-benar meninggalkan raja yang diasuhnya selama ini saat Brawijaya V memutuskan memeluk agama Islam. Akhirnya Sabda Balon mendapat petunjuk untuk pergi ke sebuah pulau yang masih di bawah kekuasaan Majapahit, yaitu Pulau Bali. Sebelum pergi ke Pulau Bali, Dang Hyang Nirata hijrah ke Daha atau Kediri
lalu ke Pasuruan, dan kemudian ke Blambangan, Banyuwangi. Sabda Palon konon pertama kali tiba di Pulau Bali dari Blambangan sekitar tahun Saka 1411 atau 1489 Masehi, ketika kerajaan Bali Dwipa dipimpin Dalem Waturenggong. Danghyang Nirata ini dijuluki pula pendada sakti Wawu Rawu karena mempunyai kemampuan supranatural yang membuat Dalem Waturenggong sangat kagum sehingga diangkat menjadi pengawanta atau pendeta kerajaan. Ada pula cerita yang mengisahkan Sabda Palon adalah seorang makhluk gaib yang menjaga Gunung Tidar di Magelang, sehingga Sabda Palon terlibat pertarungan dengan Syekh Subagir, ulama besar yang diutus Kesultanan Turki Utsmaniyah untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh-pengaruh gaib yang mengganggu proses penyebaran agama Islam.